Sukacita surgawi turun atas anak-anaknya. Haleluya. Saudara, terima kasih buat Bapak Gembala waktu yang diberikan buat saya. Kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini dengan tema anugerah di dalam kita. Saudara, setiap anak-anak Tuhan yang diciptakan, Tuhan menciptakan semua umatnya itu, Tuhan punya rencana. Tuhan ciptakan anugerah itu umum dan anugerah khusus. Saudara, kalau anugerah umum, setiap manusia yang diciptakan di dunia ini semua menikmati. Karena hari pertama sampai hari kelima Tuhan ciptakan untuk semua kita yang ada di dunia ini. Amin saudara. Tapi Tuhan punya rencana anugerah khusus buat anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Yaitu Tuhan selamatkan hidupnya, Tuhan ampuni dosanya. Yang percaya kita punya anugerah khusus saudara. Ada amin saudara? Berbahagialah kita yang percaya dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena setiap orang yang percaya hatinya menerima Tuhan Yesus, Tuhan selamatkan. Dan Tuhan berikan tempat yang sungguh indah sangat mulia, yaitu di tempat surga. Saudara, kita baca dulu di dalam Efesus 3 ayat 20. Kita akan baca sama-sama. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat ini sangat luar biasa ya saudara. Kata pertama dikatakan bagi dialah yang dapat ya. Jadi hanya Tuhan yang dapat. Kalau dapat itu berarti dapat dan sanggup ya. Tuhan sanggup, Tuhan dapat, Tuhan melakukan dengan kata lain. Melakukan karena ini firman Tuhan. Tuhan katakan seperti itu ya saudara. Jadi kita harus percaya firman-Nya itu ya dan amin. Saudara, anugerah Tuhan itu turun kepada setiap anaknya bukan ketika Allah menyatakan melalui menurut kuasa, bukan secara berkala dari surga. Dan anugerah itu juga tidak kita melihat orang yang melayani yang dipakai Tuhan dengan istimewa. Tapi di sini dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih. Ya, jadi yang terakhir yaitu ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kuasa itu anugerah. Kuasa di dalam kita itu anugerah di dalam kita yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kalau ada satu ilustrasi, satu daerah yang dia tertimpa kelaparan hebat ya. Kemudian semua rakyatnya merasakan kelaparan, kekurangan, kehausan, kehabisan bahan makanan. Tapi satu bangsa yang bermurah hati, bangsa yang mau peduli ya. Dia turunkan pesawat untuk menolong daerah yang kelaparan ini dengan makanan, biji-bijian, buah-buahan, ya, air yang bersih, ya. Terus kemudian jenderal yang ada di daerah ini dia berkata begini, ini ada pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Silakan saudara akan ambil tempat wadah yang dapat bisa menolong saudara sampai hari kelaparan ini selesai. Supaya kalian dapat makan, kalian dapat minum, kalian dapat pakaian. Jenderal itu mengatakan begitu. Terus ada beberapa orang, dia bawa saudara. Dia bawa keranjang buah ya. Keranjang buah dia datang ambil buah-buahan, biji-bijian makanan ya. Dia ambil untuk cuma beberapa orang keluarganya saja, cuma 2 hari saja. Saudara, ada kelompok lain dia datang dengan karung ya, karung yang besar. Tapi
karung besar ini dia ambil, dia bawa wadah ini untuk cuma 5 hari, ya 5 hari dalam keluarganya. Ini kelompok pertama tadi ambil dari keranjang buah, kelompok kedua dari karung yang besar, tapi cuma 5 hari. Kemudian yang ketiga, saudara, ada beberapa kelompok dia membawa wadah, yaitu truk yang tempatnya itu banyak, bisa memuat bahan makanan, memuat banyak biji-bijian, buah-buahan, air minum, persediaan semua dia bawa ke truk, saudara. Kemudian dia bawa pulang. Yang pertama cuma 2 hari, yang kedua cuma 5 hari, yang ketiga karena dia bawa wadah yang banyak, saudara. Dia untuk 2 bulan, dia untuk 2 bulan. Bahkan keluarga, saudara, dan tetangga-tetangganya semua kecipratan, saudara. Semua keberkati karena dia membawa tempat wadah yang begitu banyak. Saudara, kita tahu ya, wadah itu adalah satu tempat yang sangat berguna ya. Wadah itu kalau menurut kita beda dengan menurut ukurannya Tuhan. Saudara, wadah itu menentukan bagaimana banyak kita akan mengambilnya yang tidak terbatas. Ya, jadi kalau kita ada sesuatu yang perlu kita perlukan, pasti wadah kita menentukan apakah ini cukup, ya, apakah ini cukup 1 hari, 2 hari, bahkan kalau yang ketiga ini sampai 2 bulan. Kemudian beberapa orang yang tadi cuma 2 hari dan 5 hari itu ngerasani, saudara. Dia ngerasani orang-orang yang banyak kok sampai enggak habis-habis, sampai 2 bulan. Bahkan tetangganya kecipratan. Ya, itu luar biasa. Jadi berkat, ya, itu yang mereka rasakan. Tapi jenderal ini menegur orang-orang. Kan saya sudah kasih tahu kalau bawa wadah yang sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa menikmati berkat itu, tidak sampai kelaparan, tidak sampai kekurangan air minum, ya, buah-buahan, bahan-bahan makanan seperti itu. Nah, wadah di dalam Efesus 2 ayat 20 ini apa saja yang dapat kita pikirkan, ya? Apa saja yang di sini dikatakan apa saja yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, ya. Kadang-kalanya kita berdoa, tapi Tuhan punya rencana lain, ya. Kadang-kadang kita bergumul dalam pikiran kita, ya. Cukup enggak ya segala dengan perekonomian saat ini semua bahan makanan naik, saudara, ya. Semua bahan makanan naik, tapi kita anak-anak Tuhan yang percaya firman-Nya ya dan amin itu betul-betul kalau kita mengamini firman Tuhan, kuasa Tuhan itu terjadi. Amin, saudara. Jadi Tuhan, kita tidak harus banyak mengeluh dengan ekonomi semua naik barang-barang. Kita anak-anak Tuhan ini dipelihara, saudara. Kita beli-beli ya karena kita sebagai biji matanya Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Kita tahu di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara, Tuhan bisa memakai setiap anak-anaknya, ya. Jadi kalau kita melihat tokoh Daniel, saudara, dia dari daerah yang kecil, ya, dari Israel yang kecil, dibawa ke satu tempat negara Babel yang sangat luar biasa perekonomian politiknya, ya, dia berkuasa, adikuasa pada saat itu, ya. Tapi Daniel yang seorang dari daerah kecil diangkut, dia bisa mempengaruhi, ya, 4 raja di dalam negara Babel itu, ya. Di menara Babel itu 4 raja, Daniel dijadikan seorang yang pegawai, seorang yang duduk di dalam pemerintahan, ya. Dia menjadi
orang yang terpenting di dalam negara Babel, di menara Babel itu. Luar biasa, pengaruhnya luar biasa, saudara. Tuhan buat Daniel unggul dari orang-orang waktu itu, orang-orang yang memimpin waktu itu. Tuhan pakai luar biasa, ya. Jadi tidak membatasi, ya. Kalau Rasul Paulus katakan Tuhan itu tidak terbatas, tidak terukur kasihnya, ya. Kasihnya luar biasa, ya. Makanya kita sebagai anak Tuhan jangan membatasi kuasa Tuhan, ya. Kalau Daniel dipakai Tuhan, kita juga bisa dipakai Tuhan, ya. Daniel, ya, walaupun saat itu dia merasakan penyertaan Tuhan, ya, tapi Daniel tidak sombong, ya. Semua karena anugerah Tuhan. Kuasa yang di dalam hidupnya Daniel itu luar biasa. Dia diberi anugerah untuk memimpin, ya. Hikmat, akal budi, ya, dapat memimpin, dapat menjadi terang di tengah-tengah bangsa. Waktu itu Israel dibawa ke pembuangan itu jadi jajahan, ya. Tapi Tuhan pakai luar biasa hikmat yang dari Tuhan. Ada amin, saudara. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan memakai Daniel, rohnya yang luar biasa, ya. Roh Tuhan yang luar biasa itu bukan karena dia kuat, tetapi Tuhan itu karena tubuhnya yang kuat, sehat, ya, Tuhan pakai. Tetapi karena rohnya yang luar biasa Tuhan pakai, Tuhan beri dengan pikiran, kreativitas, dan juga sesuatu yang dapat membanggakan, ya, bangsa Israel saat itu. Saudara, kita melihat bagaimana, kita baca di dalam Efesus 1 dulu ayat 19. Efesus 1 ayat 9, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kuasa Tuhan yang tidak terbatas, ya. Kuasa Tuhan tidak terukur itu yang sanggup menolong kita, ya. Kita supaya jadi berkat bagi banyak orang, ya. Jadi seperti tadi yang dikatakan ilustrasi tadi. Paulus di sini berbicara tentang kuasa yang di dalam kita, bukan kita melihat, ya, kita akan mengalami sendiri bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan bisa menolong orang lain, juga bisa menolong kita, saudara, ya. Tuhan memberkati orang lain, Tuhan juga memberkati kita, karena kita anak-anaknya, kita orang yang percaya, ya. Kita yakin dan percaya kuasa Tuhan itu ada dan tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin, saudara. Jadi saya baca satu buku karangan John Bevere. Dia seorang waktu sekolah di SMA, dia itu tidak pandai bahasa Inggris, saudara. Jadi kalau dia suruh mengarang pakai bahasa Inggris, dia cuma dipelototi dulu kertasnya, tulisannya dipelototi, dia tulis satu kalimat, terus berhenti. Dia pelototi lagi. Apa ya, saya itu nggak pinter bahasa Inggris. Gimana caranya saya mengarang, membuat satu paragraf bahasa Inggris ini? Saudara, sampai guru bahasa Inggris ini menegur, mana karanganmu kok nggak kamu tulis, nggak selesai-selesai, saudara. Terus rasa di dalam hatinya John Bevere ini pesimis, ya. Tapi Tuhan itu berkarya dalam hidupnya. Dia lemah di dalam bahasa Inggris, tapi dia pinter matematika, saudara. Dia pinter, ya, ahlinya matematika, ilmu alam, dia pinter. Terus kemudian, saudara, dia masuk di dalam perguruan tinggi, ya. Dia diterima. Kemudian John ini dia dalam satu doanya, Tuhan itu berbicara kepada dia. Katakan gini, kamu harus menulis apa yang aku katakan. Dalam hatinya John Bevere ini dia gini, loh Tuhan, aku itu enggak pinter, aku itu enggak pandai membuat cerita, membuat buku. Aku ini orang yang terbatas, Tuhan. Dia meragukan, kenapa, apa Tuhan enggak salah bicara dengan saya? Kok tidak dengan orang lain itu? Dia katakan kepada Tuhan. Kemudian, saudara,
2 bulan kemudian karena dia waktu berdoa Tuhan berbicara, dia tidak taat ya, dia tidak taat. Padahal Tuhan suruh menulis ya. Kemudian ada seorang dari Texas dan California itu, perempuan itu datang kepada John ini. Kalau kamu tidak dengar-dengaran, kamu tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan, maka Tuhan akan memakai orang lain. Begitu. John Bevere itu mosok sih, aku ini gak pinter, sampai aku itu nulis bahasa Inggris saja gak bisa, mengarang gak bisa. Karena satu orang dia dengarkan, kemudian ada orang lain dari California, tadi dari Texas, dia katakan, John, kalau Tuhan katakan seperti itu, kamu harus dengar-dengaran dan taat. Kamu harus melakukan apa kata Tuhan. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Karena 2 orang itu sudah sangat kuat bagi dia untuk dia melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika dia menulis, istrinya itu mendukung. Ayo cepat bangkit. Tuhan mau pakai kamu ya. Ini istri ya. Seorang istri itu sangat luar biasa, mendampingi suami, mendukung ya, menguatkan, mensuplai, tidak melemahkan. Apa Pak, kamu itu gak entos. Nah, itu salah ya. Jadi istri itu harus mendukung. Walaupun mungkin karir istri itu lebih tinggi dari seorang suami, tapi peranan istri ini sebagai pendamping, dia mendukung suaminya. Kemudian John Bevere ini dia tulis buku 1, 2, 3, 4 sampai beberapa buku. Sampai puluhan buku akhirnya selesai. Dan dia lihat banyak terjual buku itu kepada banyak orang. Kemudian dia berkhotbah ribuan orang. Padahal waktu itu dia sangat kesulitan dalam bahasa Inggris. Kemudian ketika dia berhasil, dia pikir, aku kepingin menemui guruku SMA bahasa Inggris. Aku ingin katakan bahwa aku ini loh mampu, bahwa aku ini loh bisa. Ya, jadi Tuhan itu melihat kita ya, melihat kuasa dalam diri kita. Efesus 3 ayat 20 tadi ya, itu anugerah. Kita mungkin tidak bisa dalam hal sesuatu yang A, tetapi Tuhan akan memberikan sesuatu yang B ya. Jadi kalau sebagai pelajar kita misalnya ya masih sekolah, masih kuliah, aku kok enggak pinter ya belajar ini, aku kok enggak iso ya. Tapi jangan pesimis saudara ya. Kalau jadi pelajar, Tuhan tuh akan memberikan sesuatu yang luar biasa, yang kadang gak keterpikirkan dalam pikiran kita ya. Kalau jangan membatasi dengan tadi katakan wadahnya manusia dengan wadahnya Tuhan itu beda. Kalau Tuhan berkarya, Tuhan bekerja dalam diri kita, apa yang kita lakukan pasti berhasil. Mampu, ada amin saudara? Luar biasa ya. Zaman yang serba sulit, zaman yang serba saat ini sulit. Ada orang cari pekerjaan gak dapat ya. Ada orang kesulitan ekonomi, kok seperti ini, aku kok gak seperti yang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita meragukan kuasa Tuhan. Kuasa anugerah Tuhan itu Tuhan atur sedemikian rupa, lain dengan yang lain. Jadi kita anak-anak Tuhan jangan sekali-kali kita putus asa. Jangan sekali-kali kita, wah aku kok begini-begini ya hidupku. Jangan ya saudara. Saudara melihat ada seorang sakit sudah 3 bulan di ICU. Dokter itu memvoniskan ini nggak bisa ya. Sudah 3 bulan saudara di ICU. Dia itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, bahkan dia sampai merasanya itu sudah dicabuti semua infus, semua peralatan. Dia pesimis, wes lebih baik aku mati. Tahu saudara, istrinya itu selalu menangis. Dia menangis untuk suaminya. Tuhan, aku percaya Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup suamiku. Saudara, iman istrinya, iman tadi suaminya kan lemah ya toh. Kalau di rumah sakit 3 bulan di ICU rasanya wes nggak sanggup, wes pasrah ya. Tapi istrinya itu luar biasa saudara. Dia lakukan doa puasa, akhirnya Tuhan jamah.
Jadi dia percaya kuasa Tuhan itu lebih besar dari dokter. Ya, dokter memvonis tapi Tuhan lebih dokter di atas segala dokter, saudara. Akhirnya Tuhan sembuhkan. Sekarang hamba Tuhan ini hamba Tuhan. Hamba ini Tuhan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Berkat doa istrinya. Rumah tangga kita mungkin saat ini dalam kondisi, ya saudara, kondisi resesi, kondisi saat ini mungkin banyak masalah. Kita tidak tahu, ya. Tuhan, aku tuh wis setia, aku wis ibadah, wis ke gereja, ya doa, ya setia. Tapi kenapa masalah ini datang? Suamiku kok begini, anakku kok begini. Saudara, Tuhan lebih mengerti dari setiap hati isi kita, tahu isi hati kita. Jangan meragukan. Kalau kita percaya Tuhan, kita doa kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan ekonomi, Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita, Tuhan sanggup memulihkan anak-anak kita. Walaupun mungkin anak-anak kadang-kadang susah diatur. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu, saudara. Kalau dikasih tahu kadang melawan. Karena memang saat ini itu zaman milenial, anak-anak itu banyak diperhadapkan. Kalau dulu kita main bak sodor, ya kita main kotak umpet. Sekarang enggak, lihat HP aja, ya lihat HP game, kok susah ya diatur anakku ini. Kadang seperti itu, suami susah diatur, anak-anak susah diatur, duduk susah diatur. Jangan lemah tuh saudara, jangan cemas. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup menolong kita semua. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan itu sanggup menyediakan. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, di sini Rasul Paulus, ya, rasul yang besar. Dulunya siapa? Kita tahu semua itu. Paulus adalah sebelumnya Saulus. Dia adalah seorang Yahudi yang sangat taat, dan dia orang yang kaya, berada, saudara. Bahkan dia punya guru namanya Gamaliel, ya saudara. Umur 12 tahun dia sekolah yang namanya sekolah rabi, sekolah guru. Umur 21 dia sudah menjadi guru, saudara. Paulus ini luar biasa, dia sangat berpengaruh waktu itu karena dia pinter, ya. Dia orang berada, dia berpengaruh di masyarakat, ya. Dia sangat luar biasa, ya. Pinter, cerdas, berada, pengaruhnya di lingkungan itu sangat luar biasa. Dan dia belajar Taurat, ya. Bahkan dia itu menganiaya pengikut Tuhan, ya. Membunuh semua orang yang ikut Tuhan, memenjarakan, menangkap, saudara. Tapi dia menanggalkan, ya, semua keberadaan mereka, keberadaan Paulus, ya. Dia lebih ingin hidup dengan anugerah Tuhan. Dia tidak mau hidupnya itu semata-mata, oh ini loh aku bisa, aku terpandang, ya. Jadi Paulus ini mau menurut taat, ya. Ketika Tuhan tangkap dia, ya. Tuhan tangkap dia, akhirnya dia buta 3 hari 3 malam. Tuhan sembuhkan, ya. Tuhan pakai Paulus ini dengan luar biasa. Dan Paulus yang dulunya seperti orang-orang menghargai, menghormati, dia tanggalkan semuanya. Dia mau hidup dalam anugerah Tuhan. Aku ini loh tidak ada apa-apanya. Kita baca Filipi 3 ayat 4.
Filipi 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hari-hari lahiriah ya. Secara dia lahiriah itu bisa bermegah, saudara. Jadi kepercayaan dirinya lahiriahnya itu secara orang lain melihat itu wah dia pasti dihormati karena semuanya dia bisa ya. Dia punya guru yang sangat luar biasa. Dia pinter ya, ahli-ahli. Dia pinter dalam hal hukum Taurat. Kemudian ayat 7 dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin dulu sebelum kita ikut Tuhan ya, kita ada rasa keistimewaan, kesombongan yang kita bisa mampu menunjukkan kepada dunia. Tetapi setelah kita ikut Tuhan, kita mau meneladani Rasul Paulus ya. Dulu Rasul katakan dulu keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Secara duniawi Paulus ini Tuhan ubahkan karakternya ya. Tuhan ubahkan ya. Otoritasnya itu yang dulu dia banggakan, dia tanggalkan demi Kristus, saudara. Ayat 10 dikatakan bahwa yang kukendaki ialah mengenal dia dari kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dia ingin serupa, hidup seperti Kristus ya, rendah hati ya, taat ya, mengasihi ya, baik hati ya, tidak sombong. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari saudara, kita tanggalkan keberadaan kita. Mungkin kita orang dulu yang kaya, sombong ya, berhasil. Tapi setelah kita ikut Kristus, mari kita melayani sesama, kita mengasihi sesama ya. Kita menjadi terang, kita menjadi saksi di mana kita berada ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin saudara? Saudara, jadi siapa yang ada pergumulan, baik yang menjadi pelajar, mahasiswa, kita jangan ragu. Tuhan memberikan karunia khusus. Mungkin kita yang menjadi ibu rumah tangga, kita yang menjadi bisnismen, kita yang menjadi pegawai di satu instansi, satu perusahaan, satu pabrik. Kita mau menjadi terang ya, supaya kita anugerah Tuhan itu kita pancarkan kepada sesama kita ya. Jadi kita bukan usaha kita ya, kita mau dipakai Tuhan ya. Apa yang karunia kuasa yang Tuhan ada di dalam diri kita ya, kita alami. Bukan kita melihat orang lain, oh orang ini kok bisa seperti ini. Kita mau, kita bisa saudara dipakai ya. Saudara, kalau dulu saya bertahun-tahun ngajar sekolah minggu ya, saudara, sampai Bu Kuntari itu bilang bolak-balik ngajar sekolah minggu, mbok yo maju gitu. Saya bersyukur pada Bapak Gembala kalau dikasih kesempatan saat ini tuh karena anugerah ya. Sebetulnya saya kalau di depan gini ini rodok ndredeg saudara ya, ndredeg, tapi saya percaya Tuhan pakai aku menyampaikan pesan Tuhan ya. Kalau Tuhan memakai orang lain, Tuhan juga bisa memakai saya ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita terbatas ya, tapi jangan pesimis saudara. Tuhan berikan kuasa kepada setiap kita untuk bangkit ya, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi terang di tengah-tengah di mana kita berada. Amin saudara. Terima kasih, waktunya sudah terus berjalan. Maaf, kita akan pujikan satu pujian, besar anugerah-Mu. Anugerah Tuhan besar buat kita semua. Refnya aja ya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin
bicara pagi ini, jadilah seperti imanmu. Jemaat Tuhan, tangkap pesan Tuhan, percayai, lakukan firman Tuhan, maka kita semua akan mengalami kuasa firman Tuhan. Allah melakukan segala perkara lebih banyak dari yang bisa kita pikirkan. Dan itu Tuhan bisa lakukan dalam kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus akan sanggup melakukan segala perkara. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kita semua. Yuk, semua yang percaya sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Semua yang berdiri, yuk sama-sama kita angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami berserah Tuhan. Jadilah seperti kehendak-Mu, jadilah seperti rencana-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Kuasa Tuhan lebih besar, haleluya, dari masalah kami. Haleluya, semua jemaat Tuhan menjadi tanda-tanda keajaiban bagi banyak orang. Haleluya, terima kasih jemaat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Mengalami kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, kemenangan demi kemenangan, keberhasilan yang gilang gemilang. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jemaat Tuhan. Haleluya, yang terbaik engkau terima tepat pada waktunya. Haleluya, jangan berhenti percaya, terus percaya. Tuhan menolong keluargamu, ekonomimu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Oh, haleluya, Tuhan, hamba berdoa. Semua jemaat Tuhan dari anak sekolah minggu sampai orang tua, semua hidup takut akan Tuhan, cinta Tuhan, cinta orang tua. Haleluya, cinta keluarga, cinta pekerjaan Tuhan. Haleluya, jadi berkat bagi kota ini, bagi bangsa-bangsa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi kami yang percaya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Oh, haleluya. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin.